Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Sesi Idris. Selamat malam, Sesi. Malam, Kak Bayu. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Iya, kayaknya saya selalu kangen diundang Kak Bayu. Oh, ya. kita selalu senang ada kamu di sini. Gimana, ada cerita lagi nggak yang berkaitan dengan mistis? Mungkin kamu pernah, nggak tahu, ada yang menawarkan soal susuk, pengasihan, penglaris. Di dunia entertainment kan kadang-kadang dekat dengan hal seperti itu ya. Bener-bener Kak Bayu. Kalau susuk tuh memang banyak banget sih yang nawarin ya. Gitu. Banyak banget kayak buat penglaris lah, buat katanya pemanis segala macem. Cuman aku selalu nggak berani make dan nggak mau sama sekali. Alasannya? Alasannya karena bagi aku rezeki itu kan sudah Allah yang ngatur. Terus kalau misalnya aku menggunakan susuk suatu hari aku takut gitu. Apakah akan minta tumbal ke anak kah ataukah ke diri aku sendiri yang dapat musibah. Jadi aku menghindari sama sekali hal itu. Tapi tanpa menyebut nama ya, kamu pernah nggak ada teman-teman yang memang menggunakan itu? Oh banyak. Emang berubah? Maksudnya memang berfungsi itu? Berfungsinya tuh kayak lebih banyak kerjaan kali ya. Karena gini, kalau misalnya kita datang sama-sama atau apa, pasti yang selalu dipanggil dia lagi gitu. Padahal yang lebih cantik pun, yang lebih kompeten tuh banyak banget. Tapi kamu nggak tergoda tuh pakai gini? Oh enggak, sama sekali. Tetap yakin ya? Tetap yakin. Siap. Kalau saya tergoda mungkin saya sudah siap hari di depan TV gitu. Aduh, mudah-mudahan sih tetap yakin pada yang dipercaya sekarang yakin ya. sama Allah aja. Siap. Sesi kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Boleh. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku selalu mendapatkan teror gaib karena mewarisi sosok Khodam dari leluhurnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ismah. Selamat malam Ismah. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Berawal dari masa kecil saya itu tidur waktu masih umur 5 tahun itu tidak berani terlentang. Jadi saya itu tidur selalu ke kiri atau ke kanan. Sampai sekarang pun kadang seperti itu. Kalau terlentang itu, soalnya itu langit-langit di kamar itu deket banget gitu. Awalnya itu. Lalu emosi saya yang tidak terkendali. Kalau saya sedang emosi, itu gerakan silat apa aja saya bisa. Pernah belajar bela diri? Nggak pernah. Tapi kalau saya emosi, itu gerakan bela diri itu bisa dan saya itu tidak takut dengan siapapun. Jadi pernah ada kejadian berantem Ya, atau mungkin menggunakan ilmu bela dirinya? Saya itu pernah ditodong di bis pakai celurit sama copetnya, copet yang di bis itu. Terus saya lawan, celuritnya saya lawan, saya ambil, malah dia yang takut. Dia langsung turun. Terus pernah lagi kejadian itu saya di mobil angkot. Sampai HP diambil sama cowok-cowok itu ya, ada berapa orang tuh. Mereka gertak, saya gertak lagi, mereka turun juga. Jadi HP-nya dikembaliin. Terus pernah juga saya ribut dengan seseorang yang tinggi besar, semacam security, daerah Jakarta, sedangkan saya di daerah kampung, 1 lawan 1. Wih. Oke, tujuannya Ismah datang ke sini untuk apa? Saya ingin tahu aja apa yang ada di diri saya. Karena sering suami saya itu bawa saya ke orang pintar, tapi hasilnya tetap seperti ini. Nggak berubah. Saya nggak seperti perempuan-perempuan yang lain yang mengalah dan takut kepada orang lain. Tapi memang merasa terganggu ya dengan kemampuan itu? Merasa terganggu sih enggak.
Cuma saya itu kalau ribut dengan suami, pinginnya itu mengalah sayanya, tapi nggak bisa. Oke, baik. Kami akan tanya sahabat kami ya, bagaimana dia melihat permasalahan ini sebenarnya ada apa dalam dirinya Mbak Isma. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Isma terlahir dengan tanggal lahir 29 Januari 1996. Sosok berani dan sulit dikendalikan. Hal ini yang membuat ia menjadi berani dan juga suka mengalami rasa kesal kepada orang lain. Saya melihat adanya sebuah ilmu yang ia punya dan untuk menyakiti orang lain. Emosi yang sulit dikontrol membuat ia sulit mengendalikan dirinya sendiri. Adanya sosok aneh yang suka sekali berada di depan partisipan. Saya merasakan sosok perempuan yang sangat menyeramkan sekali, mengandung misteri dan horor. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, baik. Mas, boleh saya minta garam? Minta garam. Maksudnya? Untuk apa ya? Saya merasa nggak nyaman aja. Nggak Bahkan nyaman. saya belum membaca tanggal lahir Mbak loh. Mbak Isma dengan tanggal 29 bulan 1 1996. Ya, tapi saya mau minta garam dulu deh, boleh nggak? Gimana, Roy? Ya silakan. Garam kan tidak mencelakai orang juga kan? Boleh minta tolong garam. Gak nyaman kenapa ya? Apa yang dirasa? Nggak, saya merasa ini aja gemeter. Awal panas dingin gitu. Gara-gara AC-nya kedinginan atau gimana? I cannot open. Karena gugup Bukan. atau merasakan hal lain? Merasakan hal lain. Apa itu? Ya, sesuatu yang nggak bisa saya ceritain. Saya lihat di dalam tubuh Isma banyak pasukan-pasukan entah berantah. Di badannya kayak ada pocong. Saya minta garam deh ya, saya minta garam sekarang. Iya, oke. Ya, Kita oke, lagi baik, coba baik, ambilin ya. baik. Minta tolong garam, Bang Doni. Ya, Isma ini dalam keadaan terdesak dan emosi, tiba-tiba bisa mengeluarkan ilmu bela diri yang nggak pernah dipelajari sebelumnya. Copet, lalu kemudian ada 1 lawan 1. Akhirnya dia bisa mengeluarkan jurus-jurus yang dia nggak tahu sebenarnya. Apakah dari leluhur atau enggak, yang jelas dia waktu kecil nggak pernah menghadap ke atas kalau tidur. Apa yuk? Kenapa dia? Mbak Isma sering nih merasakan hal kayak begini. Kalau ada sesuatu yang kira-kira mau mencelakai diri saya. Seperti malam hari ini, Iya, Mau apa? mencelakai. Siapa yang mau mencelakai ya? Jadi pertanyaan kita ya pada hari Ya. ini. Ini yang kamu gambar, ada sosok pocong, terus Dia tuh bergaulnya dengan apa? Saya juga heran dia. Banyak banget kayak ada siluman-siluman atau gaib-gaib gitu loh di belakang dia tuh isinya semua kayak bisikan-bisikan arwah, nggak tahu deh, setan kayak seperti itu, bisikan-bisikan setan. Mbak, tenang dulu ya Mbak. Kita bertiga ini orang yang positif dan tidak menggurui. Kita berdiskusi, mencari solusi. Jadi jangan sampai ada pertikaian. ya Tidak ada penyerangan. Oh, Iya, Iya ada sih bener maksud Roy. tamu yang Maksud Roy itu oh, gituin. Iya. Aduh, gue deg-degan deh kalau yang begitu. kamu merasa ada yang ini ya, maksudnya nggak aman.
my god. Hah? Kak Bayu. Apa yang kamu gambar? Dia kalau emosi kayak gini gitu. Kak Bayu. Kak Bayu. Mbak Isma, Nanti malam. nanti malam. Siapa sih? Perempuan itu! Apa sih? Sesi, kenapa? Kak Sesi kan baik. Kenapa? Tapi kamu sudah mulai saya manggil ke sini. Manggil? Siapa yang manggil? Kak Bayu Roy. Iya, makanya. Kita nggak akan biarin dia deketin kamu. Mbak Isma, ini bukan Tunggu Isma saya lagi. di kamar kamu. Hah? Saya kasih tahu ya, Kak Sesi Idris tuh baik loh orangnya. Kamu nggak kenal, nggak bisa ngejudge seperti itu. Dan nggak bisa kasih kirim-kiriman. Ya Allah, Akbar, kenapa saya datang gini? Ya Allah, Bayu. That's my question, tadi lo nanya. Kak Bayu, mau pulang aja. Tunggu, Ses. Dia ini harus selesai malam ini. Jangan sampai dia merasa urusan nggak kelar, bener-bener datang ke kamar. Mbak Isma. Mbak Isma bisa dengar saya. Kalau bisa dengar saya, tolong dikendaliin emosinya ya. Pikirannya fokus di sini. Dia nggak, Mbak Sesi nggak apa-apa. Sesi nggak kenapa-napa kan? Nggak kena. Nah itu yang tadi gue nanya, aku nanya. Dia nggak aman ya? Enggak, soalnya. Dia kayak energi dia ngarah ke Sesi Ini terus. kejadian tiba-tiba. Ya, gitu kan. Kenapa dia marah sama aku, Roy? Kenapa tiba-tiba nyerang ya? Tadi dia nggak jawab nih. Halo. Awalnya sih cara dia cerita normal banget. Bisa kita balikin nggak? Kamu perlu cleansing dia nggak, Roy? Oh dia sembah sujud itu ya? Orang tua. Almarhum orang tua saya ada di diri dia. Dia diikutin sama sosok almarhum orang tua kamu. Ini siapa yang kita ajak bicara? Ini siapa? Kamu yang udah lama ikutin badan ini ya? Kamu yang selama ini ikut badannya si Mbak ini. Dia mau ngapain lagi nih? Iya, makanya ini selama ini yang ngikutin dia. Yang selama ini kalau dia lagi emosi muncul. Tambahin lagi. Jalannya jadi beda loh. Iya, silakan duduk. Kamu dari leluhurnya ya? Ini keturunan kamu sebenarnya. Bukan? Mbak Isma? Mbak Isma? Mbak Isma dengar saya? Dengar saya? Ini Mbak Isma yang saya ajak ngomong. Benar? Kasih Roy. Idris, aku pengen cobain kamu pegang tangannya. Kayak gini. Bye. Kayak like this one ya. Ini kayak gini nih. Rasain energinya kayak gimana? Nah, aku temenin. SS. Aduh. Merasa pengen gitu. Ayo, Ses. Kita selesai. Nggak usah ya. Kan saya jagain. Saya Nggak apa-apa, tahan Sisi. dia. Ini undangan saya keberapa ya kesini ya? Tiga atau keempat ya? Mudah-mudahan Kak Bayu sih sini dia atau nggak Kak Bayu nyerang. Iya, sama aku Kak jagain. Bayu. Aku jagain dari sini supaya justru nggak nyerang. Kamu nggak dekat ya. Wah, saya megang jimatnya. Bismillah dulu kasih sih. Tapi
dia berarti percaya sama kamu, Ses. Iya, dia percaya sama. Hah? Tapi awalnya menyerang ya. Menyerang, Kenapa kupingnya pemerah? pengang terus. Nging gitu sebelah kiri. Kita going to see the I doctor. don't know why. Nggak tahu, barusan aja. Dia sebenarnya nggak nyerang sih, hanya kesurupan aja sebenarnya. Iya, waktu dia kesurupan jadi nyerang. Tapi kita nggak pernah tahu ya, we never know. Mudah-mudahan enggak. Sekali lagi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba apa, kita nggak berani jamin. Kasih sih bukain. Saya buka lagi. Roy. Ya, Saya aja ngeliat ginian. Jangan dibuka. Enggak. ya udah deh. Tadi dikasih, tapi nggak boleh dibuka. Tujuannya mau tahu kan sebenarnya ada apa dalam dirinya Mbak Ismah kan. Ikutin aja prosesnya Mbak. Jangan dilawan justru. Tapi nggak boleh dibuka. Hah? Nggak boleh dibuka. Hah? Nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka kenapa? Ada apa sebenarnya dalamnya? Itu jimatnya selama ini dipegang kan? Tuh turun temurun. Oh, ya sudahlah, terserah kalau kamu nggak boleh dibuka. Hei, kamu jangan songong ya lempar-lempar itu. Ya kan nggak boleh dibuka, buat apa sih ada di sini? Roy, Jangan songong. Kenapa? Tahu ini apa? Minta maaf sama ini. Minta maaf. Enggak. Mbak Ismah fokus nih. Oh, angkat mukanya, angkat mukanya. Angkat mukanya. Lagi ya, saya siram lagi. Mbak Ismah, Ya, Mbak Ismah, ini jimatnya tadi udah dipegang sama Roy untuk dibuka dan sesi diminta untuk ngeluarin, tapi Mbak Ismahnya nggak mau. Mbak Ismahnya marah, emosi, dan makhluk itu akhirnya keluar lagi, muncul lagi. Dan tadi Mbak Ismah sempat mencekek dan memukul dada Roy. I'm okay, thank you. Roy nggak apa-apa dadanya. Enggak apa-apa. Ini dia udah balik lagi nih setelah di cleansing dengan kunyit ini. Iya. Udah nggak apa-apa kan? Mbak Isma bisa dengar saya ya? Ini jimatnya kenapa? Mau di... Ini nggak? Mau di cleansing? Mau dikeluarin? Mau dibersihin? Apa masih mau hidup dengan jimat dan juga mungkin yang lain-lain? Ini sekarang pilihannya dari Mbak Isma sih sebenarnya. itu amanat. Amanat dari orang tua. orang tua untuk diapain? Disimpan? Iya, Kita nggak boleh lihat, kita nggak boleh tahu. nggak boleh. Oke, tapi nyaman nggak dengan hidup seperti ini? Kita tanya Roy, Roy dengan sikap hidup seperti ini, menurut kamu ada hubungannya nggak dengan jimat yang dia punya ini? Ada. Jadi orang yang punya jimat biasanya emosinya kurang terkendali, apalagi kalau kebanyakan jimat. Jimat satu aja udah repot, nggak bisa ini, apalagi ini kebanyakan jimat, apalagi dia kan seorang wanita biasa sebenarnya, diikuti banyak hantu-hantu seperti ini, nggak kuat. Jadi ini harus dibuka sebenarnya. Jangan. Ya udah, kalau dia bilang jangan deh, terserah dia aja. Tapi Life is option, right? Iya, tapi kamu lihat memang ada hubungannya dengan jimat yang dia punya Iya. ya. Kepribadian Datang seperti sebenarnya kalau mau lepas, sebenarnya dia pengen lepas. Tapi kalau misalnya nggak mau lepas, dia nggak mau lepas, ya udah berarti kita nggak usah untuk memaksakan dia untuk membuka, maksain gue untuk buka gitu. Jadi intinya ya udah terserah lu mau ngapain. Maaf ya, saya ngomongnya agak kayak gitu. Tapi Jadi- Mbak Isma pengen lepas sebenarnya kan? Jadi kalau kesini kamu mau lepas, tapi lu nggak mau bukain, nggak mau aku coba cek lihat, ya there's no point. Ngapain lu datang mari? Mendingan lu pulang aja. Iya percuma karena nggak sampai juga apa yang diinginkan. Ini dikembalikan. Jadi keinginan untuk lepas itu maksudnya dicoret. Gitu. Jadi lebih ke arah kayak tim huru hara aja gitu menurut aku.
Iya, biasa kacauan doang. Iya, mess up dong. I'm so sorry, gue emang orangnya to the point ya. Kalau gue nggak suka, gue nggak suka. Kalau gue suka, gue suka. Jimat ini memang ada makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk astral di dalamnya. Iya. Kamu bisa ngerasain itu Iya. di sini. Ya terserah memang. It's not Ya my terserah. business anyway. Di Mbak Isma aja kalau misalnya memang mau masih menggunakan sosok makhluk astral dalam hidupnya Mbak Isma, ya silakan. Tapi saya cuma ingetin tadi Mbak Isma bilang pada saat ya ada cekcok dengan suami, keluarganya jadi ketakutan. Ya kan? Apa Mbak Isma mau terus-terusan kayak gitu? Keluarga hidup penuh ketakutan karena kalau begitu emosian, begitu naik temperamennya, langsung ngamuk keluar bela dirinya. Tadi aja di sini Mbak Isma udah melakukan itu loh. Saya nggak kebayang kalau itu dilakukan di rumah. Ada anak? Ada. Gak pernah dipukul kan? Gimana Mbak Isma? Sebetulnya merasa terganggu sih dengan emosi yang ada di diri saya. Cuma karena ini amanat suruh disimpan, ya saya nggak bisa kasih ke orang lain. Oke, jadi Mbak Isma sebenarnya punya amanat untuk menyimpan. Tapi Roy tadi sudah memberikan jawaban bahwa kuncinya adalah di jimat itu karena mengandung emang sosok-sosok makhluk astral yang bikin Mbak Isma nggak bisa mengendalikan emosinya. Tapi Mbak Isma masih tetap mau menyimpan jimat itu, yang artinya Mbak Isma masih tetap mau hidup dengan emosi yang seperti sekarang. Pilihannya ada di Mbak Isma. Hidup dengan jimat dan emosi yang seperti ini emang nyaman dan bahagia ya? Memang Udah kalau sampai orang sini yang loh. punya jimat itu emosinya nggak stabil ya. Iya, karena di dalam jimat kan biasanya ada makhluk halusnya. Apalagi kalau makhluk halusnya jahat dan bersifat negatif gitu. Kalau seandainya dia tidak memegang jimat, tapi orang kayak bisa ngerasain, kok di balik badan nih orang kayak ada something yang dikirim oleh orang yang pengen kayak nggak pengen dia sukses, nggak pengen dia apa, itu juga pengaruh ke jiwanya dia juga. Oh bisa juga ya karena Bisa kiriman juga. akhirnya terpengaruh kejiwaannya. Iya bisa. Oh iya dong, pasti bisa karena itu. Karena jalan satu-satunya yang bisa diganggu ya manusia itu adalah pikiran. Kesadarannya dia Masuk akal sih. diganggu. Serem ya. Oke, tadi kamu bilang selain ada yang masuk ke dalam tadi, di belakangnya ada pocong-pocong yang di sekitarnya Isma. Itu memang diundang sama sosok Khodam yang tadi di dalam dirinya Mbak Isma ya? Temen-temennya Iya, dia? Emang teman-temannya dia. Tuh lihat tuh. Emang teman-temannya dia. Gini dia datang dengan kesulitan. Tetapi tetap saja tidak bisa sincere gitu loh. Gak tulus untuk benar-benar rela ikhlas ngelepas semuanya. Berarti dia menikmati. Ya saya sih kabur. Aduh, ya Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Jangan. Kamu mana ada orang yang Roy. berani? Nggak mau, Roy. Ya Allah, Akbar, pengen pulang aja. Saya sih jangan lari, jangan keluar. Jangan keluar dari studio ini, justru nggak bisa Di belakang diawasin. gua aja. Sisi. Dia tadi soal bilang temu ntar malam di kamar kamu. Jadi jangan sampai dia selesai di sini, tapi masih nyimpan dendam. Boy ngerti gak sih Boy? Dia datang kemarin ingin lepas, tapi sekarang gangguin orang. Sinkron gak tuh dengan datanya? Nggak sama sekali sih dengan yang dia tunjukin, yang dia omongin beda. Tuh, dikasih lagi ke Cecil. Iya, saya bingung sama karakternya. Gimana Kak Sisi? Jangan ke sana tuh lebih gak aman. Gawat di sana. Roy, bangun apa, Roy? Ya oke.
Ini maksudnya Sesi disuruh pegang atau dikasih sih? Disuruh pegang. Dia mana mungkin mau Ya kasih. Allah, dia loncat ini Kak Bayu. Ini maksudnya Mbak Isma kan yang diajak ngobrol sebenarnya? Ini bukan Mbak Isma ya, Roy? Ini bangun Kak Bayu. Ih. Ambil Kak Bayu. Pegang. Saya ambil ya. Nggak boleh. Sesi yang ambil. Oke, Ses ambil Ses. Buka aja. Boleh dibuka ya? Dia udah percaya sama kamu nih. Jangan aku yang buka, dia aja tadi bilang nggak boleh dibuka. Tolong bawa meja. Tumpahin berarti. Bismillah ya. Apa sih ini Bismillah? Bisa? Wah, nggak mau. Mbak Isma, Buka. Tuh. Nanti ada yang jatuh lagi. Suruh buka kasih sih. Wah, pengen pipis. tuang ke meja Ses. Keluarin yang di dalam apa itu? Kotak warna kayak belt gitu kecil. Warna merah gitu sih. Saya sih nggak megang isinya kan? Enggak. Ah, Mbak Isma mah nambah masalah aja. Saya lagi punya masalah. Aku sih ngerasanya gini ya. Ngapain jimat gue dibuka? Gue gak mau dibuka. Tiba-tiba jimatnya kasih si Idris disuruh buka. Pelan banget sih lo orang tuh. Kalau nggak dimasukin lagi, nanti malam saya akan datang. Lah, tadi suruh keluarin, sekarang suruh masukin. Tapi kan tadi mau dilihat. Oke, tadi mau dilihat ya betul. Kita udah lihat sekarang. Ada yang mau gantiin saya nggak sini di sini? Nggak bisa, Bu. Ini gimana? Banyak Tulisan Arab gitu lagi. Jangan lama-lama di luar masukin. Yang ngeluarin saya. Ses pakai ini. Ya Allah, Akbar. Astagfirullahaladzim. Malam saya mimpi Perlu lagi nggak apaan? tisunya? Gak usah takut tau. Derajat dia lebih rendah dari kita. Ya, tetap aja orang dibilang mau datang malam. Enggak mungkin. Teleponnya Roy Kiyoshi malam-malam. Mau ada apa-apa. Ya. Udah dong, jangan diri lagi dong. Ya, ambil silakan. Tapi emang kelihatan benda jimatnya itu emang agak sakral sih ya, Roy. Ya terserah itu kalau memang mau jadi acuan dia ya udah. Berarti kita salah catat poin. Ingin lepas berarti itu bukan itu. Supaya dia nggak emosional, sebenarnya apa yang harus dia lakuin, Roy? Supaya dia nggak emosional ya dia harus dari dirinya dia sendiri. Si Isma suruh belajar lebih sopan lagi sama orang ngomongnya. Gitu. Akhirnya bisa mengendalikan emosinya dan Nonton film yang seru-seru, yang lucu-lucu gitu. Jangan yang stres-stres. Ini orang agak campuran depresi sih Isma ini. Agak-agak gangguan depresi. Bentar buka, bentar tutup, bentar ini. Bingung aja. Maunya apa sih lu? Kalau gue udah kasar banget, bodo amat deh lu. Lu ngapain? Maaf ya. ya Mbak Isma. Mbak Isma bisa denger nggak? Ini bukan dia lagi nih. Di cleansing lagi ya, Mbak Isma ya.
beda ya. Mbak Isma. Ah, Tuhan! Apa yang dilihat? Melihat kemana? Oh, ke tempat yang tadi yang dia bilang orang tuanya. Almarhum orang tuanya. Roy, di penonton kita emang orang tuanya almarhum atau emang sosok lain yang menyerupai almarhum orang tuanya? Sosok lain yang menyerupai orang tuanya. Pingsan! Kita dudukin di sini. Kita bantuin yuk, bantuin duduk sini terus kita akan cleansing. Kenapa? Gimana sih tadi tulisan? Oh iya, it's Tulisan. nggak bisa, we cannot burn. Susah ngapa-ngapain lah. Ada Nah, kalau udah depan orang-orang gini harus antara sabar nggak sabar. dia yang butuh. Oh iya benar. Thank you. Nggak usah. Nggak jadi deh. Tuh apa jadi? Wah, kaki saya kuning-kuning. Ya manusia pasti wajar punya emosi, cuman masalahnya saat emosi dikuasai sama makhluk astral ini yang bikin dia melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran gitu. Iya. Sip. Oke. Sekali lagi aja. Mbak Ismi, saya pasangin lagi maskernya ya. Mbak Isma. Mbak Isma. Oke. Kalau misalnya sampai sekarang masih terus mau menyimpan jimatnya, itu pilihan Mbak Isma. Roy Kiyoshi sudah cukup membantu Mbak Isma supaya bisa mengendalikan emosi, supaya tidak gampang tersulut, yang akhirnya justru malah dikuasai sama makhluk astral. Ya, ini proses cleansing yang telah dilakukan dan mudah-mudahan Mbak Isma ke depannya bisa lebih mengendalikan dan melawan apapun yang mencoba untuk menguasai pikirannya Mbak Isma. Jimat itu kalau masih mau disimpan ya silakan, itu keputusannya Mbak Isma. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada. Sesi ada yang mau disampaikan? Jangan datang ya ntar malam. Siang aja. Jangan juga. Mbak Isma sama Sesi nggak ada masalah apa-apa kan? Benar ya? Oke, kami harap yang terbaik ya buat Mbak Isma. Terima kasih, selamat malam, Anda boleh meninggalkan studio. Apabila kita sulit sekali menahan emosi dan hidup penuh dengan kebencian, hati kita akan tertutup untuk menuju kebaikan. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku bersekutu dengan jin demi mencelakai orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Faris. Silakan, Ses. Saya boleh minta bangku satu lagi nggak? Mas, Untuk siapa? untuk teman saya. Saya di sini nggak di... Saya dihadirin teman saya juga satu. Teman saya ngikut saya. Sosok teman gaib. Gak kelihatan. Ada sekarang. Ada di Kenapa, sini. Mas Faris? Kenapa kelihatannya kayak gelisah gitu? Dia ada di sini.
Gimana, kita bisa kasih kursi lain nggak biar dia tenang dulu? Tolong Satu hadirin kursi kursi yang satu beri. lagi. Ya, kita ambilin kursi ya. Anda tenang dulu, Mas Faris. Ya, sebelum cerita, kita ambilin kursi dulu buat temennya yang nggak tahu dia datang sama temannya katanya. Oke. Mas Faris, ini udah lama temennya ikut? Udah 3 tahun dia ngikut saya, Mas. 3 tahun. Oke, dia mau kursi ada di mana? Sebelah kiri Anda, sebelah kanan? Oke, makasih. Mas Fahri bisa duduk lagi? Sebentar dulu, Mas. Kamu di sini aja ya. Tolong jangan di sini. Kamu tenang. Silakan duduk, Mas Faris. Sudah tenang? Bisa kita lanjutkan? Bisa, Mas. Oke, apa yang mau diceritain? Di sini saya bersekutu dengan makhluk gaib Sejak kapan? sejak 3 tahun terakhir. Awalnya kenapa bisa bersekutu dengan makhluk gaib? Awalnya saya balas dendam sama teman saya. Saya punya dendam sama mereka. Karena saya sering dibully. Sering dijelek-jelekan keluarga saya. Dan akhirnya saya ikut makhluk gaib. Ikut dari mana? Dia, Teman di mana? dia menjadi teman saya. Setiap kali malam, dia selalu ngikutin saya, bermain dengan dia, saya. Dapat dari mana? Kenal di mana? Maksudnya Anda datang ke satu tempat, ajak dia ikut, atau ritual yang mengundang dia datang? Ritual, Mas. Dan itu udah melekat ikut dengan saya sekarang, sampai sekarang. Oke, ritual yang dilakuin itu belajar dari mana? Tahu dari mana? Saya ritual sendiri, Mas. Ada yang ngajarin, ada yang ngasih tahu caranya? Tidak. Oke. Saya datang ke suatu tempat dan saya belajar sendiri di situ. Dan akhirnya dia masuk ke badan saya sendiri. Oke, setelah dia ikut, lalu gimana? Jadi nggak dibully lagi? Dan itu saya mencoba buat nyelakain teman-teman saya yang mengebully saya itu. Dan mereka celaka? Ya, Diapain? ada yang tabrak mobil. Dibikin sama teman saya ini. Tapi saya yang mengendalikan. Saya yang bikinnya. Jadi korbannya udah banyak dong ya? Untuk saat ini, banyak. Terus untuk apa datang ke sini? Saya datang ke sini ikut acara Mata Batin ini karena saya ingin menjadi manusia normal aja, Mas. Anda merasa nggak normal sekarang? Ya, saya merasa nggak normal. Saya merasa dihantuin, dipengaruhin makhluk-makhluk gaib, makhluk jin-jin iblis hitam. Saya ingin keluar dari semua ini, Mas. Kenapa? Mereka minta sesuatu? Ya, dia minta salah satu nyawa dari keluarga saya. Mudah-mudahan tidak akan ada tumbal ya. Dan mudah-mudahan malam hari ini benar Anda bilang dia tidak normal. Dan mudah-mudahan sih akan normal setelah Anda ketemu dengan teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Faris mendiami nomor rumah 49 dan terlahir dengan tanggal lahir 8 Januari 1990. Sosok yang misterius dan juga penuh dengan hal aneh. Saya melihat banyak sekali makhluk gaib yang ada di belakang tubuh partisipan. Aura jahatnya banyak sekali dan sulit sekali dihilangkan. Saya merasakan apabila ada orang lain yang ingin mencoba mengganggu dirinya, maka semuanya akan menjadi mimpi buruk untuknya.
saya melihat sosok genderuwo dan kuntilanak berambut panjang sampai ke lantai, terjulur panjang sekali. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan. Terima kasih. Mas Faris dengan tanggal 8 bulan 1 1990 dan nomor rumah 49. Faris ini sering dibully, akhirnya membuat dia ke satu tempat untuk melakukan ritual. Ritual itu dipelajari sendiri dan benar ada sosok gaib yang mengikuti sejak 3 tahun lalu sampai sekarang. Setelah mempunyai sosok gaib ini, teman-teman yang ngebully akhirnya menjadi korban dan mereka celaka. Bahkan ada yang kecelakaan gitu ya. Ya, Dan hidupnya merasa tidak normal karena sering dihantui makhluk-makhluk yang macam-macam bentuknya. Makanya datang ke sini untuk punya hidup yang normal. Saya sekarang nggak tahu kenapa tiba-tiba dia datang ke sini merasa lagi. diikuti dan Tunggu juga sebentar, Mas. minta kursi. saya boleh minta kopi dan dupa buat teman saya. Nggak tahu dia. Iya, Ya, dia minta kopi dan juga. dupa katanya. Dupa panjang dan kopi manis atau kopi hitam? Kopi hitam. Kita kasih. Dikasih. Kasih aja. Kita follow ini aja. Dia punya game dan follow the rules-nya dulu. Kita ikutin apa mau dia ya. Oke. Itu tangannya kenapa ya Mas Faris? Nah, dari tadi juga megang tangan sebelah kanan, saya nggak tahu kenapa tuh. Berat, Mas. Dibully. Dibully. Terus ritual. Sejak 3 tahun lalu jadi diikuti sosok gaib. Temannya bersekutu dia dengan sosok gaib. Tapi setelah ada korban, sosok gaibnya itu minta tumbal, dan tumbal itu dari keluarganya. Makanya dia datang ke sini sebenarnya untuk lepas perjanjian dan supaya nggak berteman lagi dengan sosok gaib itu. Kamu melihat emang ada sosok gaib yang di kursi sebelahnya ya, Roy? Ada. Jadi bukan halusinasinya dia. Bukan. Saya juga serem sih sama kursi kosong itu. Wage, semua udah aku turutin buat kamu. Dia lagi ngobrol sama temennya. Dan aku minta sama kamu ya, jangan di sini. Please, aku minta jangan di sini ya. Allahu Akbar. Wage, Saya kena nggak? Enggak. jangan terusin itu. Tolong jangan terusin kamu, lukisnya. Mas Faris bisa tenang nggak? Nah, yuk coba. Maaf. Kenapa ditarik ya? Lagi lo kebelintir gitu ya? Dia kenapa nyerang saya ya, Roy? Itu yang jadi pertanyaan saya juga, Bay. Kalau dia bisa nyerang Bayu, artinya dia bisa menyerang orang lain. Kamu gak suka digambar ya? Saya pancing keluar. Sekalian aja digambar. Lagian kamu udah nyakitin teman saya, Bayu. Let's play the game. Apa sih dia sosoknya? Genderuwo. Mas Faris, saya nggak tahu kenapa Mas Faris ngelakuin itu ya. Cuman saya berusaha untuk positive thinking aja kalau Anda nggak sadar apa yang Anda lakuin. Jangan nyakiti teman saya. Si Roy mah ngajak berantem. Harus dipancing dia biar keluar. Keluar sini. Wage,
Faris. Tolong kamu tenang. Jangan di sini, Wage. Wage namanya. Emang ikutin dia terus ya, Roy? Tapi tadi dia ngelakuin kayak gitu, buang minuman, terus narik saya. Itu karena apa, dikuasain sama makhluk yang kamu gambar? Emang karakter dia aja sih. Jangan semua dialibiin ke makhluk halus. Terkadang sifat manusia itu sendiri juga mendominasi. Aduh, Jadi sebenarnya sifatnya memang udah keras, ditambah lagi dengan gaib. Adanya begitu-gitu gaib gitu kan. Jadi tambah Jadi tambah-tambah nggak jelas gitu. Aku sih pasrah dia mau jatuhin aku mau apa, biarin aja. emang dia minta kopi tadi ya? Ya. Pada saat dia sebelum kesini dan saya sebelum masuk sini, dia udah marah sama saya. Kenapa mah? Dia nggak suka. Gak suka. Kayaknya dia tahu kalau mau dilepas kali ya, Roy. Iya. Kayak ini gambar kayak abstrak tapi ini kayak cumi-cumi gitu loh. Tangan kakinya banyak gitu. Iya betul sekali. Dia bisa kemana-mana gitu. Oke, saya mau tahu deh. Waktu pertama kali melakukan ritual untuk ngundang si makhluk ini, apa yang dilakuin di sana? Ngapain? Yes. Saya tiap malam malam Rabu, saya selalu masang sesajen, Mas. Itu makanan untuk ngundang makhluk ini. Iya, itu makanan untuk mengundang makhluk ini sebenarnya. Dan saya ngerasa Faris juga orangnya karakternya juga jelek sih. Karakternya pemarah dan sensitif. Mudah tersinggung dan gampang tersulut. Jadi frekuensinya emang sama ya. Ya, frekuensinya sama-sama makhluk halus ini. Serem sih. Memang mendominasi sekali. Tapi ya begini apa adanya. Sampai sekarang masih terus ngelakuin ritual itu, ngasih sajen Ya, tiap hari Rabu malam gitu. selalu. Tapi saya mencoba buat menghindarinya, tapi tidak bisa, Mas. Apa kalau nggak dilakuin, apa konsekuensinya? Apa yang terjadi? Saya sering teriak-teriak tengah malam, jam 12 malam. Tapi kamu tadi sadar gak sih kamu menyerang Bayu? Enggak. Itu di luar dari kendali saya, Mas. Oke, baik. Dan itu teman saya yang mengendalikannya. Mau hidup normal, tapi masih melakukan ritual. Tapi Mas Faris memang benar-benar mau hidup normal kan? Mau punya Ya. hidup normal tanpa diikutin sosok gaib kayak gini kan? Iya, benar sekali, Mas. Kamu bawa sesuatu ya? Saya mencium bau amis nih di sini. Jujur sama saya, kamu bawa sesuatu apa? Jimat kah? Saya bawa sajen, Mas. Sesajen? Boleh saya lihat kah? Serem nggak? Kasih berani. Mama, saya takut kalau dia balik. gimana tangannya? Sini sakit, Aduh, sini sakit, sama kepala kebentur. kebeduk gitu, kejedot. Tapi memang sosok ini masih ada di sini ya, Roy. Dan Iya. bener dia di kursi itu. Iya, makanya dia nggak suka terus digambar. Waktu kamu lempar dupanya Dupanya? jatuh itu, Itu dupanya dia pecah nggak? bereaksi. Nggak pecah. Nggak pecah kan? Heeh. Oke. Bereaksi dong, hilang langsung kaget gitu. Saya sebenarnya gini loh, ada beberapa metode ya, Bay, untuk menghilangkan orang-orang yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Antara kita ngalah dulu dia sampai capek guling-guling, baru diniin, Diobatin. abisin energi dia dulu gitu. Tapi ini kuat banget loh nariknya. Iya, Saya nggak bisa gila. nahan. Aku juga punya firasat buruk sih.
Kamu kasih sih. Mas. Moga-moga lu aman ya. Wah, lu mah dari segmen 1 gitu. Ntar gue pulang segmen 3 lu bersihin gue dulu ya. Saya bawa saja nih, Mas. Ini sajian yang dilakuin setiap Rabu malam. Ya, benar sekali. Diapain? Didiemin aja gitu atau dilakukan sesuatu? Ya, saya ritual. Biasanya saya ritual terus saya makan. Aduh, ya Allah. Tolong Pak. Ses, jangan keluar dari studio, Ses. Enggak. Nggak ada yang ngawasin soalnya. Iya. Ya Allahu Akbar. What? Jangan di sini, tolong. Duduk dulu di sini, tenang dulu. Tapi nggak apa-apa, nggak sakit, nggak luka. Enggak, tahu di sini kayaknya Tarik apa tangannya aja kan. Kita minum dong buat Sesi, tolong. Ses. Nggak apa-apa, nggak sakit, nggak luka. enggak tahu di sini kayaknya Tarik apa tangannya aja kan. Kita minum dong buat Sesi, tolong. Ses. Kamu jangan deket-deket saya ya. Sesi aman nggak untuk ke situ, Roy? Nggak. Biar di sini aja ya. Iya. Biar di sini Medan batal ininya. Dia tiba-tiba ngamuk, udah gitu nyerang penonton, bahkan nyerang Sesi. Apa dia perlu diikat, Roy? Apa dia perlu diikat, Roy? Serasa enggak. Awas, Roy. It's okay. Are you okay? No, yeah, I'm okay. I'm very okay. Sekarang lanjutin ritualnya. Apa yang harus dilakukan? Mas Faris. Saya duduk sini, Mas. Mas Faris, tahu nggak apa yang Anda lakuin? Nyadar nggak? Semua di luar kesadarannya Mas Faris. Iya. Narik Sesi tadi, nggak nyadar. Dia udah nyerang kamu, kasih si Roy. Oh, saya sih sabarin aja. Yes. Itu apa gak? Tahu kan?
ngapain sih? Cuma pajangan maksudnya, properti aja. Palu, Tor. Itu saya mau lihat ritual pemanggilannya seperti apa dulu. Lanjutin ritualnya. Kak Sesi, saya minta maaf ya partisipannya agak-agak kayak begini. Saya bertanggung jawab ke penonton semua ya. Mohon maaf ya penonton. Isi kelapa itu boleh saya hancurkan? Nggak boleh, kenapa? Kenapa bok kelapa ya? Saya bingung. Iya, Itu adalah salah satu persyaratannya. syaratannya. Dan pisang, apel, telur dimakan. Coba kamu makan sekarang. Ingin hidup normal, tapi kelihatan sih memang dia ada niat untuk hidup normal. Kelihatan dari cahaya matanya, tapi ketika per sekian detik dia berubah lagi gitu. Karena dikuasain sama si Wage itu. Karena dikuasain sama si Wage itu gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang baik, tetap masih ada jiwa baik sih. Aduh mati gue. Ya, ini Ya udah, cain aja langsung. Mas Faris. Mas Faris bisa dengar saya nggak? Bisa dengar saya? Mas Faris, bisa dengar saya? Oke. Ini, kalau emang bener-bener mau hidup normal, ini harus dihancurin. Rela nggak? Rela, Mas. Demi keluarga saya, Mas. Ya, sebagai Saya rela. tanda kalau ini emang nggak ada lagi yang mau dipersembahkan buat Wage temennya Mas Faris itu. Ini harus kita hancurin. Hancurin, saya penasaran sama ininya dia. Apa? Ada apa sih di dalamnya? Ngapain pakai kelapa segala? Oke. Rela ya, Mas ya? Ini bisa nggak ya pakai ini? Hah? Abang lagi kah? Ada batu ini, Roy. Oh ada batunya? Sekalian aja hancurin batunya. Ada batu. Tuh bisa ada kelapa, ada batu dalam kelapa sini ya. Ini nggak ada lagi kan? Nggak ada. Cuma ini aja ya. Nggak ada standar semua isinya kalau abang. Ya bisa ada batu ini loh. Mau makan telurnya sekalian. Sekarang. Telur buat si Wage. Cleansing aja deh. Biar di cleansing. Kalau dihancurin nggak batunya? Baru. Dihancurin. Saya minta air madu yang banyak. Air madu yang banyak. Bisa hancurin ya. Oh, kena. Hancur. Kebelah dua udah. Kok kamu nggak makan telurnya sih? Wage sama kamu kan udah bersatu. Kalau kamu nggak makan telurnya aneh dong. Sekalian aja minum makanan telurnya. Oke, Punya Wage. udah hancur. Saya makan pada saat dia masuk tubuh saya. Saya makan pada saat dia masuk tubuh saya. Masukin Wage ke dalam tubuh kamu, Faris. Dan kita selesaikan semuanya di sini. Dia masuk lagi, Mas. Masuk lagi ya.
Coba minum ini dikit deh. Keluar lagi. Mas Faris bisa keluarin semuanya, dimuntahin aja. Terasa di dadanya ada yang nyesek mau keluar, dikeluarin aja. Dimuntahin semuanya sini. Telurnya udah gak mau dimakan lagi ya? Oke, I'm finished. Sebalik lagi, Ses. Titik labang loh. Udah nggak ada. Oke. Mas Faris, mudah-mudahan ini akan mengakhiri semuanya ya. Nggak perlu lagi bersekutu dengan sosok wage, sosok siluman apapun itu. Dan jangan pernah melakukan ritual lagi untuk manggil gitu-gituan untuk membalas dendam. Saya ingin hidup normal, Mas. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidup normal setelah ini. Ada yang mau disampaikan, Roy? Iya, Kak Faris coba untuk hidup normal, ketemu teman-teman, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa seperti itu. Pada umumnya orang melakukan itu ya Iya. biasanya. Oke, ya. Terima kasih, Mas Faris. Anda boleh meninggalkan studio. Dalam hidup, janganlah mencoba melakukan sesuatu di luar batas manusia. Semuanya bertujuan agar diri kita tidak terjerat dalam lingkaran setan yang terus menghantui kita. Roy, setelah Faris melakukan itu semua, apa benar-benar dia nggak akan diganggu lagi? Mungkin dia udah putus sama si Wage. Bisa balik lagi nggak? Kemungkinan masih bisa kalau misalnya si Farisnya di rumahnya ada aneh-aneh. Ada tempat ruangan buat Wage dan segala macam. Kamu ngelihat masih ada sesuatu di rumah? Saya masih ngelihat ada sesuatu dan tampaknya harus melakukan penelusuran. Oke, baik, kalau begitu setelah ini Frisly dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Faris. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di rumah partisipan kita, Mas Faris. Silakan masuk. Mas, sebelumnya saya mau nanya. Kemarin kan Mas Faris tuh udah dibersihin di studio. Tapi kenapa makhluk itu ada lagi ya? Memang kemarin sudah dibersihin sama Mas Roy. Tapi saya ngelakuin ritual lagi, Mbak. Dilakuin lagi. Terus kalau makhluk itu ngegangguin Mas lagi gimana? Ya, nggak apa-apa. Karena apa? Teman-teman saya selalu ngebully saya terus. Sampai sekarang, mereka masih ngelakuin ngebully saya. Cuma gara-gara mereka masih ngebully, terus Mas takut, terus Mas manggil lagi. Iya. Padahal kemarin udah kita bantu. Jadi sama aja Mas nggak ngehargain kita yang udah ngebantu Mas. Ya udah, kalau kayak gitu saya juga nggak mau bantu Mas. Ah, kalau gini caranya mending nggak usah syuting lah. Ya Ini kenapa nih? Kenapa? itu Kak, jadi dia ngelakuin ritual lagi dan ada lagi. Dan dia bilang kayak nggak apa-apa gitu. Ya udah nggak apa-apa, bantu aja kan kita emang niatnya mau bantu kan. Gimana kamu dibantuin juga dia bakalan ritual lagi, dia bilang. Iya ngerti sih, tapi mau gimana? Kan kita datang sini tujuan kita emang mau bantu. Udah kita profesional aja, mau gimana nanti kita hadapin bareng-bareng deh. Sekarang bantu aja dulu. Ya. Kita di sini juga mau bantu masuk. Udah masuk ya? Kita di sini juga Udah masuk ya? bantu lu karena lu udah video. Ya, gua tahu. Iya, terus kenapa lu malah ngelakuin lagi? Lu siapa sih lu? Ikut campur urusan gua. Tunggu deh, Mas. Siapa sih lu? Mas. Weh, sabar Mas dulu Faris, dong. Lawan. Mas Faris dilawan. Mas, dilawan Mas. Jangan dibiarin dia masuk ke tubuhnya Mas Faris. Udah. Kamu tadi yang masuk dia sosok.
Iya kak, karena dia ritual lagi, dia manggil lagi. Jadi sosok itu udah nggak ada terus dipanggil lagi. Gini deh, biar cepet juga pakein masker deh. Mas, sekarang saya mau bantuin Mas Faris. Saya minta tolong kerjasamanya ya. Oke, bro. Lagian Mas Faris ngelakuin ritual lagi, ya kayak gitulah efeknya. Mas, gini deh, Mas kemarin itu ngelakuin ritual di mana? Ada di atas. Di atas. Ya udah sekarang saya mau kesana, antarin saya. Ya, ini kamar saya. Ini kamar Mas Faris. Yang biasa saya buat ritual. Oke, jadi Mas Faris ini ritual di kamarnya sendiri, pemirsa. Di mana, Mas? Ya, biasa saya ritual di sini. Di sini tempat saya ritual. Mas Faris ngapain? Saya menyembah Wagi. Oke. Ini dia Wagi. Ini foto siapa? Itu foto kedua orang tua saya dan ini adik saya. Foto kedua orang tua Mas Faris Iya. di sini dan itu adiknya. Ya. Menurut Mas Faris, ini malah benar. Naruh Ya. foto mereka di sini. Dengan ini saya ngelakuin agar mereka terlindungin. Terlindungi. Kalau sekarang saya ngasih tahu Mas Faris kalau sebenarnya dengan kayak gini secara nggak langsung Mas Faris numbalin mereka. Mbak, mereka terancam, Mbak. Sekarang saya tanya, Ade dan keluarga Mas Faris harmonis nggak? Iya sih. Sekarang mereka nggak tahu kemana. Yaudah, sekarang biar cepet. Saya mau ke kamar adiknya Mas Faris. Anterin saya. Baik. Ini kamar adik saya. Dia sering istirahat di sini dan dia udah nggak di sini. Sekarang dia lagi nggak di rumah ini kan? Nggak di rumah, dia sedang jalan kemana saya nggak tahu. Iyalah, Mungkin karena nggak tahu. betah. Ya, karena ulah Mas Faris juga, pemirsa. Di kamar ini auranya itu benar-benar nggak enak banget. Dan di sini pun ada beberapa makhluk. Aku nggak ngerti mereka mau ngapain, tapi itu negatif. Kak, aku minta tolong ambilin garam ya, Kak. Untuk apa? Sekarang aku tanya, Mas mau adiknya pulang lagi nggak? Iya, saya mau. Ya udah, Saya mau sekarang hidup nurut normal. aja udah. Pemirsa, ini aku perlu netralin dulu. Ini nggak enak banget soalnya. Kamar ibu atau orang tuanya Mas Faris di mana? Ada di ruangan bawah. Di bawah. Ya. Yaudah sekarang kita ke sana ya. Tuh kan yang saya bilang juga apa, Mas? Ada apa lagi? Dengan Mas Faris naruh foto kedua orang tua Mas Faris, di sini tuh banyak banget makhluk. Ada genderuwo, terus itu tuh di belakang ada perempuan, serem banget. Dan dia mengincar kedua orang tua Mas Faris. Saya ngelakuin ini demi orang tua saya, Mbak. Mas Faris emang tahu dari mana? Biar mereka terjaga dan terlindungin. Tapi itu menurut Mas Faris kan? Iya nggak? Menurut Mas Faris kan? Ya. Ya sekarang saya kasih tahu ke Mas Faris kalau semua yang dilakuin sama Mas Faris itu salah. Cuma aku bingung nih pemirsa. Si makhluk ini ada di sini dari tadi dan dia auranya paling besar di antara yang lain. Aku ngerasa kayaknya ada suatu benda di ruangan ini yang itu menjadi rumah dari si makhluk ini. Mas jujur, Mas taruh benda nggak di sini? Jujur Mas. Enggak. Mas yakin nggak naruh? Soalnya makhluk ini auranya besar banget dan nggak mungkin kalau nggak ada benda di sini yang mengundang keberadaan dia. Saya lupa. Saya lupa naruhnya di mana. Tapi bener, pernah naruh di sini. Ya. Kan? Oke pemirsa, aku ngerasa ini benar-benar nggak enak
Jadi aku perlu cari benda itu ada di mana. Karena kalau enggak makhluk ini nggak bakalan hilang. Mau dinetralin kayak gimana juga nggak bakalan hilang. Auranya nggak enak banget. Itu apa? Ya pemirsa, jadi yang aku cari tadi itu ada di jam. Kok tega ya naruh barang di jam dan ngerasa buat ngelindungin orang tuanya? Mas, kamar ini akan saya netralin. Saya akan taruh garam di sini dan benda ini akan saya sita. Oke mas, ini nggak akan bisa selesai kalau sesajen yang ada di atas itu nggak kita ambil juga. Saya perlu ambil itu semua. Ini semua nanti barang-barangnya saya sita ya mas ya? Iya. Ini aneh banget sih. Tadi semua sadar kan? Mas sadar nggak? Tadi lilinnya itu nggak ada yang nyala. Tadi semua inget nggak? Lilinnya tadi mati. Ini lilinnya nyala. Pemirsa, yang saya lihat sekarang makhluk-makhluk yang tadi di bawah sekarang berkumpul di sini karena mereka kayaknya nggak terima kalau tadi beberapa ruangan udah saya netralin. Jadi mereka sekarang pada kumpul ke sini. Ini perlu saya sita ya mas, nanti perlu saya netralin dulu sih. Mas, Christine, ini kak sosok genderuwo yang tadi yang dia panggil itu yang ada di samping dia itu sekarang masuk ke tubuh dia. Kak, aku minta tolong kakak tahan Mas Faris karena sekarang yang aku lihat energi dari si sosok tersebut masuk ke itu kendi yang ada di depan itu. Jadi aku perlu hancurin kendi itu. Oke. Aku yakin banget ini tempatnya kan. Sekarang aku minta kamu keluar dari tubuhnya Mas Faris. Mas Kuat banget. mau? Kuat banget. Oke, kalau kayak gitu kamu bakal ngeliat rumah kamu saya hancurin ya. Tunggu. Kak, aku minta tolong serbu kunyit kak. Makasih. Pemirsa, saya perlu netralin ini. Kamu masih nggak mau keluar? Saya hancurin ya ini. Pemirsa. Perlu sadarin. Kak, kayaknya ini nggak enak banget auranya. Walaupun sekarang makhluknya udah nggak ada di sini, kita pindahin aja, Mas. Mas, sekarang Mas Faris udah ngeliat langsung kan ulah dari makhluk yang Mas Faris ritualkan lagi, dikasih makan lagi. Iya. Sebenarnya saya juga bukan nggak suka sama Mas Faris. Saya tuh bener-bener nggak suka ngelihat makhluk yang tadi akhirnya masuk ke tubuh Mas Faris. Sosok genderuwo itu, dia tuh negatif banget Mas. Dan ujung-ujungnya juga yang akan dijadikan tumbal itu tubuh Mas Faris sendiri. Ya, saya cuma mau hidup normal aja mas, seperti Yaudah. yang lain. Yaudah, sekarang Mas Faris sudah tahu semuanya. Nanti semua barang-barang itu saya sita, saya ambil, dan ruangan udah saya netralkan. Sekarang Mas Faris jangan pernah melakukan ritual itu untuk alasan apapun. Apalagi untuk alasan takut dibully sama teman-teman Mas Faris. Udah nggak apa-apa, temen kan banyak, bisa cari lagi. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk suka sama kita.
Ya, ini jadi pelajaran untuk Mas Faris ya. Iya. Semoga setelah ini nggak ada hal-hal buruk terjadi lagi di sini ya. Terima kasih Mbak. Udah, Kak Sri boleh minta tolong semuanya nanti disita. Udah, Mas Faris saya pamit ya. Ya, makasih Mbak ya. Ya. Dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini, Ismah dan Faris. Dua-duanya adalah pelaku mistis. Faris tadi yang karena dibully, dendam, akhirnya melakukan ritual dan diikuti oleh sosok gaib. Sementara Ismah juga punya ilmu yang sebenarnya warisan leluhurnya, tapi dia tidak bisa mengendalikan dan bahkan jimatnya juga tidak rela untuk diserahkan ke Roy Kiyoshi. Gimana tanggapan kamu, Roy? Tentang Ismah dan Faris. Isma dan Faris. Mana yang lebih menakutkan? Buat saya ya, Faris. Kenapa? Pertama saya takut kelabang. Dan iya seperti itu sih. Lebih alasan klasik lah. Tapi saya nggak takut dengan hantu seperti itu. Saya lebih bahaya kan sebenarnya Faris ya buat iyalah pasti menteror, mencekik, membuat kakinya diseret dan segala macam. Itu kan hal-hal yang kepribadian yang dialibikan karena dipengaruhi makhluk halus. Sebenarnya karakter basic natural behaviornya dia siapa tahu emang begitu gitu. Ya harus ada perhatian. Jadi kadang ada orang ya Faris memang diikuti sih makhluk halus, cuma sometimes terkadang dia mengalibikan ini bukan saya. Padahal habitnya dia itu emang kasar, basically. Dirinya dia sendiri. Iya, nyakar sini, anuin bayu, ceplek. Ya, kalau gue nggak bayang kalau dia punya istri gimana ya. Aduh, jangan sampai dia nyekek istrinya ya. Sedih aja. Jokin kali istrinya ke tembok. Iya. Tapi Sesi, kamu nggak apa-apa? Luka sih. Kaget Tuh, sih, kan? shock tuh. Luka Coba lihat kaki boleh. ya. Aduh. Tuh kan. Lu kalau itu harus juga kasih obat ya, berdarah. Oh iya lu. Lecet. Ses, maaf Aduh. ya. Nggak apa-apa Roy. Sabar aja. Kontrol. Kalau sampai ntar malam dia datang nih, telepon Roy. Tapi nggak akan ikut kan ya? Jujur sebenarnya nggak akan ada ngaruhnya lagi ke kasih si Idris. Dia orangnya baik, ceria, fun dan segala macam, nggak bakal ikutin. Oke, mudah-mudahan sebaik-baik aja ya Ses dari sini. Jangan kapok ya. Enggak. Bener ya. Iya. Lebih serem mana? Isma atau Faris? Faris. Faris kan. Dia sampai nyerang gitu soalnya ya. Saya si Idris terima kasih ya sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya, bahagia selalu. Amin, doain. Thank you Sesi, Kak Sesi. Roy Kiyoshi terima kasih. Terima kasih Menjelaskan sama-sama pencerahannya Bayu. malam ini. Pemirsa, tidak perlu membahas keburukan apa yang telah mereka lakukan kepada kamu. Lebih baik tundukkan kepala kamu, lebarkan tangan kamu, dan berikan doa yang terbaik pada mereka. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.